Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabatku dimanapun Anda berada, kita semuanya layak bersyukur bahwa pada saat ini umat kita, orang-orang sudah begitu akrab sekali dengan hijamah bekam, dengan pengobatan bekam. Artinya sudah cukup banyak masyarakat kita yang berobat dengan hijamah yang merupakan bagian dari at-tibbun nabawi. Pada saat yang sama juga muncul para terapis hijamah. Ini benar-benar sangat layak untuk kita syukuri bersama. Semoga dengan begitu at-tibbun nabawi semakin marak, semakin dikenal dan akrab kepada umat muslimin dan umat manusia secara keseluruhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi satu catatan bahwa ketika praktek hijamah dilakukan, satu hal, bahwa praktek hijamah itu harus memenuhi standar SOP bekam steril. Bekam tidak steril, no way, tidak ada. Karena apa? Karena bekam mengeluarkan cairan tubuh, darah terutama, dan darah begitu potensial akan mengeluarkan penyakit dari satu pasien kepada pasien lain, dari pasien kepada terapis bekam itu sendiri bahkan, dan orang-orang di sekitarnya. Maka dalam hal ini ketika praktek hijamah dilakukan harus betul-betul memperhatikan aspek INOS atau infeksi nosokomial atau HAD, Healthcare Associated Disease, penularan penyakit, dan SOP bekam steril. Salah satu di antara hal yang penting dalam praktek hijamah ialah bekam steril. Dan salah satu pemenuhan bekam steril ialah menggunakan kasa steril untuk mengelap kulit, untuk membersihkan kulit, untuk antisepsi kulit, untuk membersihkan darah ketika hijamah, ketika bekam itu dilakukan. Tisu? Tidak. Maka kali ini akan saya sampaikan tutorial cara mempersiapkan kasa steril. Karena kalau andaikan praktek hijamah membeli kasa itu dari toko obat, dari apotik, dengan menggunakan kasa steril yang sudah jadi, tentu saja biayanya mahal. Tentu saja itu tidak diharapkan. Maka insya Allah dengan mempersiapkan sendiri kasa steril, maka bisa menekan biaya insya Allah cukup murah. Baiklah, barang-barang yang perlu disiapkan ada beberapa hal. Yang paling penting ini, kasa gulungan, dan pilih bahan yang lebih baik. Terus gulungan ini ditandai dengan spidol boleh, dengan panjang 12-13 cm. Nanti kita potong, ya. Potong, akhirnya nanti jadinya seperti ini. Ya, ini panjang 12-13 cm. Terus maka harus persiapkan cutter untuk memotong ini, atau gunting, silahkan saja. Berikutnya boleh apapun, ya, ini akrilik, dengan panjang terserah berapa. Ini sekitar 20 atau 25 cm, tapi tidak harus. Terus lebarnya 9 atau 10 cm, silahkan aja dipilih, sekitar itulah. Gunting untuk memotong nanti gulungan kasa yang kita libatkan ke akrilik. Terus kapas, pilihlah kapas yang lebih mampat. Jangan pilih kapas yang terlalu berhamburan, karena itu nanti tidak bisa dipotong. Nah, anggap saja kita sudah potong, ya, yang panjang, akhirnya menjadi ini. Lepaskan plastiknya. Ya. Gulungan libatkan, jangan salah, ya, melibatkannya begini. Terus dilibatkan, digulung, terserah
berapa kali atau berapa ketebalannya. Nah, karena ini sebagai sampel contoh saja, kita coba sekian. Lalu pada satu sisinya kita potong. Bolehlah pakai gunting. Tadi udah kita potong. Berikutnya ya, kita letakkan dulu karena saya akan demo-kan bagaimana caranya langkah berikutnya. Ya, sudah terpotong seperti ini. Ya, ya. Kita buang serbut-serbutnya. Terus kita persiapkan kapasnya. Ya. Kita potong sekitar 7 cm. Ini ya, tadi lebar kita potong dengan panjang seperti itu atau lebar seperti itu. Lalu kita potong lagi untuk menjadi potongan yang kecil-kecil. Potong terus. Ya, jangan terlalu lebar, juga jangan terlalu kecil. Ya, karena nanti tidak efektif untuk penyerapan darah ketika kita gunakan. Kalau seandainya ini terlalu tebal, maka boleh kita kecilkan. Karena dengan tebal otomatis itu nanti kan penggunaannya jadinya terlalu sedikit dan kurang efektif. Ya, artinya dengan tidak terlalu tebal pun itu sudah efektif untuk meresapkan darah ke dalam kasa yang akan kita isi bagian dalamnya dengan kapas. Ya. Kita ambil 1 lembar, bentangkan, terserah di atas alas apapun. Ya. Ini saya praktekkan cara yang salah, yang juga dilakukan oleh sebagian teman kita pembekam, ya, dengan cara menggulungkan begini. Ya. Iya, begini. Lalu ini dia gunakan. Oh, ini tidak tepat karena dia nanti akan menyisihkan serabut-serabut, sehingga serabut-serabut ini juga akan bisa menempel di kulit yang sudah diinsisi atau yang dilukai. Nah, ini tentu saja saya katakan praktek yang kurang tepat. Yang benar, letakkan kapas di satu sisi di bagian tengah yang paling dekat dengan kita. Lipatkan satu sisi yang samping. Tekan. Lipatkan sisi sebaliknya. Lipat sisi yang jauh dengan kita ke dalam. Tekan. Lipatkan ke dalam sisi yang ada kapasnya. Lipat lagi ke dalam. Iya. Alhamdulillah sudah jadi, ya. Maka bagian pinggir ini tidak ada serabut-serabut, bagian tengah, bagian yang atas juga tidak ada serabut-serabut. Maka insya Allah ini aman kita gunakan untuk membersihkan darah hijamah. Manfaat di dalamnya ada kapas supaya penyerapan darah lebih optimal, sehingga akan lebih mengefektifkan praktek hijamah. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya sampai jadi 10. Ini sekarang kita sudah ada 10 biji kasa yang sudah diisi dengan kapas. Kita ambil satu kasa lagi, satu lembar kasa, ya. Ini ada 10. Kita taruh di bagian sisinya, kita tekan sehingga kecil, kita gulung dengan menekan sehingga ini nanti cukup kencang. Iya. Ya. Nah, seperti membuat resol, tapi isinya kasa steril. Nah, ini tidak mudah lepas. Ya. Ini kita masukkan ke dalam tromol masukkan ke dalam sterilizer untuk proses sterilisasi. Kemudian ketika sudah diproses sterilkan di sterilizer, diambil ya sebelum mempraktekkan hijamah, lalu dibuka, dijepit ya, boleh dengan korentang, boleh dengan klem arteri dibuka. Nah, lalu kita gunakan satu persatu, insya Allah murah dan insya Allah memenuhi standar bekam steril.
hijamah, at-tibun nabawi adalah bekam steril. Bekam steril adalah as-sabil holistik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.